Nah, itu hadis yang keberapa? 118. Ya, kita lanjutkan bab yang baru, bab yang ke-66, hadis yang ke-119. Silakan dibaca kembali. Kita masuk bab yang baru, bab yang ke-66, tidak mengganggu tetangga. Tidak mengganggu tetangga. Hadis yang ke-119. Hadis ini disebutkan dari sahabat Abu Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi. Itu nama asli dari siapa? Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Abu Hurairah pernah cerita, qila lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pernah ada orang yang datang kepada Rasul pengen curhat. Yang dicurhati ini ya Nabi. Maka di sini ada pelajaran. Kalau jenengan ada masalah, mau curhat, jangan sembarangan kalau mau curhat. Jangan curhatnya di apa? Ya, di medsos, di status, jangan. Ribut sama suami, ya, pasang status, aku lagi ribut sama suami. Ribut sama istri, pasang status. Kalau orang mau cari jalan keluar, mau curhat, mau nanya jalan keluar, tanya kepada orang yang di sana bisa memberikan jalan keluar. Jangan sembarangan, apalagi di medsos. Ya. Nah, orang ini datang ke Rasul dan nanya ke Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, manggil ya Rasulullah. Ini panggilan sopan. Karena biasanya kalau orang Arab Badui itu kalau manggil Nabi itu namanya ya Muhammad, begitu. Ya. Dia memanggil ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun naharo. Ya Rasul, ada seorang perempuan di mana dia rajin sholat malam. Sholat sunnahnya rajin, tahajudnya rajin, bangun tengah malamnya rajin, watasumun naharo, dan rajin puasa Senin Kemis, rajin puasa Ayyamul Bid, rajin puasa Daud, wataf'alu watasaddaku, dan dia ya sering berbuat baik. Enggak cuman di situ, watasaddaku, dan dia rajin sedekah. Rajin apa? Sedekah. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tetapi orang ini ya Rasul, omongannya jelekitin. Orang ini ngomongnya itu suka nyakitin. Ngomongnya sebulan yang lalu tapi sampai hari ini masih sakit hati saya. Ya. Omongannya itu enggak hilang sampai sekarang. Kalau dipukul masih mending, masih bisa ya 1-2 jam mungkin rasa sakitnya hilang. Tapi kalau omongan itu sakitnya itu enggak hilang-hilang, bahkan seringkali ingat mungkin sampai meninggal. Lah orang ini begitu ya Rasul. Maka Rasul menjawab, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha. Orang itu enggak ada baiknya. Orang itu enggak ada baiknya. Bayangkan jemaah. Padahal sholat tahajudnya rajin, sholat sunnahnya rajin. Sekarang kalau sholat sunnahnya rajin, mungkin enggak sholat wajibnya dia tinggalkan? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Orang yang sholat sunnahnya rajin pasti sholat wajibnya enggak bakal dia tinggalkan. Puasa wajibnya dia tidak tinggalkan.
yang sunnah saja rajin, tetapi dia apa? Lisannya dari satu ini lisan, kata Rasul, la khaira fiha, orang itu nggak ada baiknya. Ya. Wahiyya min ahlin nar, dan kata Rasul dia calon penghuni neraka. Lebih berat lagi nih. Calon apa? Calon penghuni neraka. Kalau calon DPR enak. Calon apa? Calon pejabat seneng. Calon penghuni neraka, naudzubillah nih. Ya. Kemudian orang ini nanya lagi, faqalu ya Rasulullah, fulanatan tusallil maktubah, dan ada lagi ya Rasul, si anu nggak disebutin namanya. Salatnya cuman salat wajib ya Rasul. Ya, salatnya cuman salat wajib. Ya. Wa tasaddaqu bil aswar, dan sedekahnya sedikit, bukan karena pelit. Ya. Tapi memang mampunya sedikit. Ya. Wala tu'ti ahadan, tetapi dia juga tidak suka ganggu tetangganya. Ngomongnya baik, tutur katanya baik, isinya baik, nggak nyakitin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya min ahlil jannah, dia calon penduduk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis yang ke-119 ini, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita ingin menyampaikan, mengutarakan tentang aib orang, tentang aib orang lain, jangan sebut nama. Jangan sebut apa? Nama. Makanya orang ini datang ngomong fulanah. Fulanah itu anu. Kalau bahasa kita si anu, nggak disebutin namanya. Ya, padahal dia tahu nggak, orangnya tahu, tetangganya kok. Ya, misalnya namanya ya siapa ya namanya? Ya janganlah khawatir ada yang di sini nanti tersinggung. Cari misalnya tahulah namanya. Kemudian dia ketika curhat ke orang lain jangan sebut namanya dia. Kecuali kalau ada maslahat. Kecuali kalau ada masalah dengan disebut nama, ini boleh. Jangan tahu tetangganya itu kalau ngutang nggak mau bayar. Kalau ngutang giliran ditagih kayak belut. Tahu belut? Kalau ditangkap apa? Licin. Susah bayar utangnya. Ya. Kalau ketemu pura-pura nggak ngeliat. Giliran dia apa? Giliran dicegat dari depan, afwan. Bayar utang kok afwan. Nah kalau memang ada tetangga yang model begitu, yang ngomong sebutkan namanya. Jangan dengan dengan tidak disebutkan nama. Kalau diutangin sama tetangga kita jangan mau. Saya pengalaman pernah diutangin, itu kalau ditagih kayak belut. Tetangga yang mana? Tetangganya kan banyak. Maka boleh ketika itu kita sampaikan namanya. Ya. Namanya namanya anu, sebutin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini ada maslahat. Ya, jangan cuma kalau diutangin sama tetangga kita jangan mau. Tetangga yang mana? Kan banyak tetangga. Boleh. Sebagaimana juga misalnya kita mendapati dari salah seorang ustadz misalnya. Ustadz ini menyesatkan di dalam mengajarkan orang. Maka kita boleh ketika mau bertanya tentang hukum ini, karena ada ustadz yang menyampaikan begini, ternyata menyesatkan. Ustadz yang mana? Namanya siapa? Ustadz banyak. Apa tujuannya? Biar orang lain tidak terkena kesesatannya. Ya. Itu ada maslahat
ada manfaat untuk disebutkan nama. Tapi kalau aib masalah pribadi, ya, maka kalau bisa, ya, sebagaimana hadis ini untuk tidak menyebut nama, maka sebutkan perbuatannya secara umum. Nah, yang kedua, Rasul menyebutkan la khaira fiha. Tidak ada kebaikannya orang itu. Bayangkan, orang tadi baik enggak jamaah? Baik enggak Bu? Baik, wong dia sudah apa? Sudah sholat sunahnya rajin, apalagi yang wajib. Puasa sunahnya rajin, apalagi wajib. Sedekah, berbuat baik. Tapi karena satu lisannya enggak dijaga, ya, lisannya enggak dijaga, maka kebaikan yang dia lakukan dari sholatnya, puasa, seakan-akan itu tertutup karena lisannya. Karena lisannya, la khaira fiha. Ya, ya, lisan itu macam-macam, menfitnah, ya, atau ngomongnya suka nyakitin, ngungkit-ngungkit pemberian, ya. Gimana mengungkit-ngungkit pemberian? Macam-macam. Dikasih sarung, oh, itu kan sarung kemarin kan yang saya kasihkan, yang saya sedekahkan kan, ya baju ya pakai yang rajin. Ini namanya mengungkit pemberian. Atau juga ucapannya apa? Ya, merendahkan manusia. Ya, merendahkan manusia, melukai hati manusia. Maka di antara ini apa seakan-akan menutup kebaikan-kebaikan perempuan ini. Apakah cuman perempuan? Ya sama, laki-laki juga sama. Kenapa di sini sebutkan perempuan? Karena seringkali yang terpleset di dalam kesan lisan itu banyak perempuan. Bukan berarti laki-laki enggak, ya sama. Ya. Di dalam Islam itu ada yang namanya hablum minallah dan ada hablum minannas. Ada berbuat baik kepada Allah dan ada juga berbuat baik kepada manusia. Kalau sholat dia sholat, dia puasa, ini hablum minallah. Hablum minannasnya bagaimana? Ngomong yang baik ke manusia, jangan menghina, jangan melecehkan, jangan mengungkit pemberian dan seterusnya. Ini dari lisan. Ya. Jadi ingat, ada namanya kita sesama manusia, ya, sesama manusia. Ya, entah itu tetangga. Kalau ini saja Rasul menyebutkan ke tetangga, ya, tetapi orang ini menyakiti dengan lisannya, ya menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apalagi yang lebih dari itu, ya, menyakiti keluarganya, menyakiti omongannya, nyakitin orang tuanya, menyakitin bapaknya, nyakitin ibunya, menyakiti saudaranya sendiri. Yang tetangganya aja demikian, apalagi yang lebih dari itu. Ya. Makanya Rasul bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Malaikat Jibril itu bolak-balik ngingetin saya untuk berbuat baik sama tetangga. Bolak-balik malaikat Jibril ngingetin saya untuk berbuat baik sama tetangga. Bahkan seakan-akan aku menganggap, ya, seakan-akan tetangga itu juga kayak saudara nanti dapat warisan. Seakan-akan demikian. Ya. Lebih lagi tambahannya bukan tertutup kebaikannya, tetapi Rasul juga mengatakan hiya min ahlin nar, calon penduduk neraka, naudzubillah jamaah. Ya, maka kita harus ingat, jangan cuma sekedar penampilan yang sudah menyunah, ngikutin sunnah Nabi. Jangan cuma sekedar pakaian hijabnya yang panjang, jangan sekedar pakaiannya yang sudah sesuai sunnah, jangan cuma sekedar jenggotnya yang panjang, tetapi bagaimana lisannya kepada orang lain. Ingat, ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pelajaran yang terakhir. Tetangga memiliki hak yang sangat besar.
tetangga memiliki hak yang besar di dalam kita menjaga berbuat baik. Lah Ustadz, saya sudah berbuat baik Ustadz, tapi tetangga saya ini orangnya nggak benar. Ya, saya sudah berusaha sabar, saya sudah berusaha baik, tapi tetangga saya ini nggak benar nih Ustadz. Gimana? Kita sampaikan jamaah, ya. Maka kalau tetangganya jenengan nggak baik, makanya juga jangan jenengan sama kayak dia, balas dengan buruk juga, jangan. Ya, kalau memang tetangga ada kurang baik, ya jangan kita balas nggak baik. Kalau kita balas sesuai dengan perbuatan sama seperti dia, kita itu sudah belajar agama, kita itu sudah rajin mau ngaji, kita itu sudah berapa hadis yang kita pelajari. Kalau dia buruk, kita balas buruk, sama kayak dia jadinya. Sama kita kayak belum ngaji, sama kita itu kayak belum tahu agama. Ya. Padahal kita sudah mau ngaji, sudah mau sholat, sudah mau memakai hijab, sudah mau mengikuti sunnah Nabi. Tapi jangan sampai kita perbuatan sama ya mereka. Ya. Sabar. Ya. Maka apa? Ya, berusaha untuk sabar di dalam menghadapi ya kehidupan di dalam dunia ini. Tentunya di sana pun ada ada manfaat ketika kita berusaha berbuat baik walaupun dia nggak baik. Ya. Sana Rasul pun mengingatkan ya tentang berbuat baik kepada mereka bukan karena balas budi, tetapi ini adalah perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul mengkaitkan iman seseorang dengan sesuai ya. Rasul memberikan kabar tentang iman seseorang itu diantaranya dilihat dari bagaimana perbuatannya kepada tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hormatilah tetangganya. Sehingga semakin orang enggak baik sama tetangga, semakin orang tidak menghormati tetangganya, maka itulah imannya semakin buruk. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan di dalam kajian kita sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di dalam hadis yang akan datang, yaitu di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.